Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyong Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 18. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jongkook yang memang dari tadi sudah di sana, sontak terkejut dengan kedatangan Sehun dan kekasihnya di antara mereka. Ya, kenapa Sehun bisa ada di sana? Aku harus menelpon Taehyung. Taehyung langsung menjawab panggilannya. Ada apa? Tadi salah satu anak buah kita memberitahuku jika Mion, anakmu, dan Jimin berada di restoran Ohio. Aku sedang di sini sekarang memperhatikan mereka. Kening Taehyung langsung mengkerutmu bersama Jimin. Mion bilang tadi hanya makan berdua dengan Ken saja. Kau dibohongi lah. Sekarang buktinya aku melihatnya di sini bersama Jimin. Dan kau tahu, di sana juga ada Sehun dan kekasihnya yang sepertinya memergoki mereka. Jinja, Sehun juga ada di sana. Sepertinya dia juga sedang makan malam di sini bersama kekasihnya. Lalu bagaimana dengan Jimin dan Mion? Jongkook menyipitkan matanya. Maafkan aku, Tae, tapi aku semakin curiga dengan Mion dan Jimin. Mereka pasti sudah membuat janji untuk dinner bersama. Jika Mion janji dinner bersama Jimin, kenapa harus mengajak Ken? Bukankah seharusnya mereka makan berdua saja? Ini memang rumit, kita masih belum menemukan bukti yang kuat. Yes, aku tidak peduli lagi dengan bukti-buktian. Aku akan langsung bertanya saja pada Mion, untuk apa ia makan di sana bersama Jimin, ucap Taehyung penuh penekanan. Baiklah, jika itu keinginanmu, tapi jangan sampai Mion tahu tentang rencana kita, sehingga kita masih bisa menyelidikinya. Ya, aku paham itu. Mion dan Ken datang dari acara makan malam mereka. Ken langsung menuju ke kamarnya, dan Mion juga menuju ke kamarnya. Baru saja gadis itu membuka pintu kamar, ia sudah dikagetkan dengan Taehyung yang sedang duduk di sofa sembari menatap tajam ke arahnya. Opa, ucap Mion. Sudah selesai makan malamnya, ucap Taehyung dengan wajah datarnya. Sudah, jawab Mion, perasaannya mulai tidak enak. Taehyung beranjak dari tempat tidurnya dan mendekati Mion. Pria tinggi itu berdiri tepat di hadapan Mion, masih dengan tatapan mengerikannya. Sudah bilang, ia melihatmu bersama Jimin. Kalian berdua ada hubungan apa? Tanya Taehyung seketika membuat mata Mion melebar. Mion masih terdiam, bibir dan lidahnya terasa membeku seketika. Taehyung kemudian mencengkram kedua pipi Mion dengan satu tangannya. Jangan bilang dia temanmu saat di Prancis, karena aku tahu Jimin tidak pernah sekolah di sana. Kening Mion mengkerut. Sakit, opa, ucapnya lirih. Jawab pertanyaanku. Nada Taehyung mulai meninggi. Kenapa kau berbohong padaku, Mion? Ucap Taehyung penuh penekanan. Kami hanya tidak sengaja bertemu, jawab Mion susah payah. Taehyung menatap Mion lekat. Setelah mendengar jawaban wanita itu, tangannya pun sekarang berpindah mencengkram pergelangan Mion dan menariknya keluar dari kamar. Taehyung menyeret Mion keluar dari kamar itu. Opa, apa yang kamu lakukan? Seru Mion. Tidurlah di kamar lain, hari ini aku muak melihatmu, jatuh Taehyung dan langsung menutup pintu kamarnya. Opa, aku tidak berbohong, seru Mion menggedor-gedor pintu kamar itu. Berisik, sekali lagi kau berani memukul-mukul pintu kamarku, aku akan membuatmu tidur di halaman malam ini, seru Taehyung, dan dari dalam kamar sontak membuat Mion bungkam. Mion menggigit bibir bawahnya sembari menghentakkan kakinya ke lantai saking kesalnya. Setelah makan malam bersama Jisoo, Sehun kembali pulang ke rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah mewah itu dan berjalan santai menuju kamarnya. Saat menuju ke kamarnya, ia melewati ruang tengah. Langkah Sehun sontak berhenti karena melihat sosok lelaki sedang sibuk memainkan game. Sehun tersenyum lebar begitu menyadari kehadiran Aren di rumah itu. Keponakanku, seru Sehun membuat Aren menoleh. Oh, paman sudah pulang, ucapnya menoleh sebentar lalu kembali menatap layar televisi. Kau sudah lama di sini? Tanya Sehun duduk di samping Ren. Jawab Ren mengangguk pelan. Tumben kau kesini malam-malam, ada masalah lagi? Bertengkar dengan Ken lagi? Tebak Sehun sudah paham dengan keadaan Aren di rumahnya. Paman tahulah apa yang Ken lakukan padaku, kuman Aren pelan. Sehun menghela nafas panjang. Kamu mau bertemu dengan ibumu? Tanya Sehun to the point. Pertanyaan Sehun membuat jari jemari Ren yang sibuk memainkan stick langsung berhenti. Ren kembali menoleh ke arah Sehun yang menatap tangannya lekat. Aku bisa membawamu bertemu dengan ibumu.
Detik berikutnya, Ren langsung memalingkan wajahnya dan kembali menatap televisi. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Dia saja sudah meninggalkanku, gumannya pelan. Lalu apa kau tidak memikirkan alasan ibumu pergi? Ren kembali menoleh dan menatap Sehun. Apa alasan dia pergi meninggalkanku? Gumannya. Lidahnya terasa keluh saat mengeluarkan kalimat itu. Sehun menepuk-nepuk pundak Ren. Tanyakan itu pada ayahmu. Kenapa kau tidak pernah mengajak pria itu berbicara? Biar bagaimanapun dia ayah kandungmu. Dia juga yang membesarkanmu sampai seperti sekarang. Dan ketampanan yang kau dapat juga darinya, ucap Sehun dengan nada bercanda di kalimat terakhir. Ren menghela nafas. Aku malas mengajaknya bicara, jawabnya singkat. Lalu bagaimana? Kau ingin bertemu dengan ibumu atau tidak? Tanya Sehun sekali lagi. Jika kau mau, aku bisa mengantarmu menemuinya, dan kau bisa mendengar semua penjelasan darinya. Kenapa dia pergi? Tambah Sehun. Ren diam sejenak, memikirkan tawaran Sehun, dan beberapa detik kemudian akhirnya mengangguk pelan. Sehun tersenyum lalu mengusap puncak kepala Ren dan mengacak rambutnya pelan. Kalau begitu, besok malam sepulang dari kantor, aku akan menjemputmu dan mengantarmu bertemu dengan ibumu. Ren hanya mengangguk pelan menanggapinya. Sehun kemudian mengambil stick game dan menantang Ren. Gajah, kita bertarung, kalahkan aku jika kau mampu. Ya, sebaiknya kau mandi dulu paman. Bau, seru Ren sembari menutup hidungnya. Bau-bau, palamu bau. Ayolah cepat, jangan menghindar, saut Sehun percaya diri. Paman terlalu meremehkanku di awal, tapi akhirnya akulah yang menang. Keberuntungan itu ada limitnya. Sekarang mungkin keberuntunganmu sudah habis, jawab Sehun tak mau kalah. Ren bergegas ke sekolah dan langsung masuk ke mobilnya. Baru saja duduk dan hendak memakai sabuk pengaman, ponsel lelaki itu tiba-tiba berbunyi. Ren langsung melihat siapa yang menghubunginya pagi-pagi seperti ini. Yeri, gumannya pelan. Ada apa? Ren, aku mau minta tolong. Bisakah kamu menjemputku? Hari ini supirku masih tidak bekerja. Kamu kan sudah tahu alamat rumahmu. Bisakah kamu datang ke sini sekarang? Yeri langsung menggigit bibir bawahnya setelah mendengar jawaban Ren. Hari ini aku udah dapat OSIS, jadi harus datang lebih awal. Jatuh Ren dan menutup panggilan Yeri sepihak. Ren kemudian kembali memakai sabuk pengamannya. Jalan pak, ucapnya pelan. Pak sopir pun mulai melajukan mobilnya. Ren melihat keluar jendela. Ia lalu menghela nafas panjang dan menatap ponselnya. Pak, ke alamat yang kemarin itu ya, ucap Ren. Setelah mendapat penolakan dari Ren, Yeri hanya menatap ponselnya sendu. Sepertinya aku harus berjalan kaki ke hal tebus hari ini, gumannya. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Tunggulah, sekarang aku ke sana. Setelah membaca pesan dari Ren, senyuman lebar terukir di wajah cantik gadis itu. Yeri melompat kegirangan saking senangnya. Setelah mobil Ren sampai depan rumahnya, Yeri langsung tersenyum manis ke arah lelaki berwajah dingin yang berada di dalam mobil itu. Ren menoleh ke arah Yeri, yang terus tersenyum ke arahnya. Kenapa diam? Cepat masuk. Baiklah, gue mau Ren, ucap Yeri langsung masuk ke mobil dan duduk di samping Ren. Yeri ingin membeli sesuatu dan ingin turun di minimarket dekat rumahnya itu. Pak, berhenti sebentar di minimarket itu ya, saya mau membeli sesuatu. Ren menoleh gadis itu, lalu melihat ke arah minimarket tempatnya membeli susu pisang beberapa waktu lalu. Yeri turun dari mobil dan menoleh ke belakang. Ren masih tetap tenang dan dengan wajah dinginnya. Kamu mau ikut? Ren hanya menggeleng pelan menanggapi ajakan gadis itu. Oh ya sudah, padahal di dalam ada banyak promo, guman Yeri. Setelah mendengar itu, entah kenapa hati Ren jadi tergugah untuk pergi ke minimarket itu juga. Ayo ngasih, ucap Yeri begitu memasuki minimarket itu. Ayo nggak? Yen langsung menjawab dengan ucapannya kembali terpotong begitu melihat lelaki tinggi di belakang Yeri. Yen berlepas tangannya, matanya terus menatap pergerakan Ren yang menuju tempat susu pisang. Ren lebih dulu ke kasir karena ia hanya membeli satu susu pisang, sementara Yeri sepertinya masih sibuk memilih-milih yang ingin dia beli. Ren melihat kasir yang berdiri di depannya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, ia seperti sudah mengenal lama kasir wanita ini. Ini saja, tanya Yeri lembut, sembari terus menatap wajah tampan putranya itu. Nih, jawab Ren singkat.
Yen kembali memberikan Ren satu susu pisang lagi. Masih berumukah? Tanya Ren menatap Yen. Iyalah, selalu merasa tak asing dengan wanita ini. Masih, jawab Yen tersenyum. Yeri pun datang dengan belanjaannya. Bibi, roti ini sedang berumur kan? Tanya gadis cantik itu. Iya sayang, jawab Yen lembut. Yeri kemudian melihat ke arah Ren yang membawa 2 susu pisang. Kamu membeli 2 sekaligus? Tanyanya. Hani, ini promo, jawab Ren singkat. Bu, Bibi tidak pernah bilang kalau susu pisang sedang promo. Selama ini aku membelinya juga tidak ada promonya, ucap Yeri membuat alis Ren sedikit terangkat. Promonya baru-baru ini, jawab Yen singkat. Oh Jinja, kalau begitu aku akan sering-sering membelinya di sini, ucap Yeri tersenyum manis. Yen kemudian melihat belanjaan Yeri yang hampir semuanya jenis-jenis ramen. Ramen semua, tanyanya. Yeri mengangguk mantap. Aku sangat menyukai mereka. Aku biasanya menaruh mereka di dalam lokerku. Yan kemudian melihat ke Ren. Kamu tidak membeli ramen juga? Ren menggeleng pelan. Tidak, ayahku melarang makan makanan instan. Mendengar itu, Yan mengangguk pelan. Bagus, ayahmu benar, gumannya lembut. Tapi kamu harus mencobanya sedikit saja. Ini sangat enak loh. Yeri sebagai pencinta ramen bersuara. Ren hanya mendengus pada gadis itu. Yen tersenyum tipis melihat tingkah 2 orang anak muda di depannya. Apa kalian pasangan kekasih? Tanya Yen sontak membuat kedua orang itu menatapnya. Tidak, dia bukan tipeku, guman Ren pelan dan langsung beranjak pergi meninggalkan Yeri di minimarket itu. Mata Yeri melebar. Ais, dia benar-benar, desisnya menatap punggung lelaki tinggi itu. Ren geleng-geleng kepala. Semua lelaki memang seperti itu. Biasanya mereka malu mengakui perasaannya yang sebenarnya. Yeri mengaku mantap. Betul, Bibi semua kerjanya ya. Anyong, ucapnya melambaikan tangan dan langsung menyusul Ren di mobilnya. Yen dan mobil hitam di depan minimarket itu tanpa berkedip hingga melaju dan menjauh dari pandangannya. Ren terus menatap 2 susu pisang yang ada di genggamannya. Yeri melihat lelaki tampan itu. Sumpah ketampanannya yang sudah mencapai level maksimal. Kamu sangat menyukai susu pisang ya? Ren tetap diam, tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Yeri mengerucutkan bibir tipisnya. Ah ya, kamu tahu Bibi yang jadi kasir itu. Rumahnya lumayan dekat dari rumahku. Saat aku ke minimarket, dia selalu menyambutku dengan senyuman hangatnya. Dia sangat baik dan dia juga masih terlihat cantik di usianya yang sekarang. Tapi... Ucapan Yeri terpotong membuat Ren yang sedari tadi mendengarkannya langsung menoleh dan menatap lekat. Tapi apa? Jantung Yeri serasa berhenti berdetak begitu mendapat tatapan dari pria tampan di hadapannya itu. Tapi dia hidup sendirian, aku tidak pernah melihat suami ataupun anaknya. Aku merasa tak enak jika menanyakan itu langsung padanya. Jadi aku lebih memilih diam saja, lanjut Yeri. Setelah mendengar penjelasan gadis itu, perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan itu kembali muncul di benak Ren. Ren dan Yeri sampai di sekolah dan memasuki kelas mereka yang kebetulan berada di kelas yang sama. Ken yang juga melihat gadis yang ia sukai juga datang dengan orang yang dibencinya langsung mengepal tangannya kesal. Ken beranjak dari duduknya dan langsung menghampiri Ren yang hendak menuju tempat duduknya. Tumben kedosis kita datang hampir terlambat, ucap Ken berdiri di depan Ren, tepatnya menghalangi jalan lelaki itu. Ren menatap Ken tajam. Kenapa laki ini senang sekali membuat masalah dengannya? Ken kemudian melihat Yeri yang berdiri di samping Ren. Ya Yeri, apa kau tidak malu datang bersama anak simpanan ayahku? Karena Yeri mengkerut begitu mendengar ucapan Ken. Memang sudah menjadi rahasia umum jika Ren dan Ken adalah saudara tiri. Tapi baru kali ini Ken berani mengatakan itu langsung di hadapan teman-teman yang lain. Kau tidak pantas bersama lelaki seperti dia. Dia keluar dari rahim wanita nakal, tambah Ken. Ya, suara berat Ren memenuhi ruangan. Tangannya langsung mencengkeram keras ragam Ken dan mendorong lelaki itu hingga mundur beberapa langkah. Sontak teman-teman yang lain tersentak kaget, termasuk Yeri yang melangkah hendak melerai kedua lelaki tinggi itu. Ken menyaringi. Kau marah, berarti semua ucapanku benar. Kau boleh menghinaku, tapi jika kau menghina ibuku, kau akan tahu akibatnya. Cengkeraman deras makin kuat hingga membuat Ken hampir. Ren tahan emosi, mengucap Jungkyu, teman satu-satunya Ren langsung menghampiri lelaki itu. Ren tidak mendengarkannya dan masih mencengkeram leher Ken. Ren, jangan membuat ini menjadi besar. Jika diketahui oleh guru kau terlibat perkelahian, nanti akan mempengaruhi posisimu sebagai ketua OSIS. Jelas Jungkyu berusaha menenangkan temannya.
Ren pun akhirnya melepas cengkeramannya dengan kasar, namun tatapan tajamnya masih menusuk pada Ken. Semuanya duduk di bangku masing-masing. Kelas akan dimulai, seru Junkyu. Semua teman kelas pun langsung duduk di kursinya termasuk Ren dan Ken. Yari menoleh ke Ren dan menatap lekat lelaki itu. Tak lama Song Se-min pun datang dan pelajaran pertama hari ini dimulai. Jam istirahat berbunyi. Junkyu langsung menghampiri Ren yang sedang memasukkan bukunya ke dalam tas. Bukankah hari ini ada kegiatan donor darah dari rumah sakit milik ayahmu? Tanya Junkyu. Tidak tahu, jawab Ren singkat. Kerja kita ke sana, kita harus ikut memberikan darah kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ajak Junkyu menepuk bahu Ren. Seperti biasa, temannya ini sangat banyak bicara, membuat Ren akhirnya mengikuti ajakan lelaki itu agar Junkyu berhenti mengoceh padanya. Ren dan Junkyu memasuki ruang kegiatan donor darah. Ren memiliki golongan darah AB. Ia pun dipersilakan memasuki ruang pertama yang pintunya berlabel huruf AB. Sedangkan temannya Junkyu memiliki golongan darah O, yang berarti mereka datang di ruang terpisah. Junkyu memasuki ruang tempat donor untuk darah golongan O. Ia langsung berbaring dan agak merasa sedikit deg-degan. Junkyu kemudian menoleh ke samping dan melihat Ken juga ada di ruangan itu. Keningnya seketika mengkerut. Bukankah Ren dan Ken satu ayah, tapi kenapa mereka memiliki golongan darah yang berbeda? Tapi mungkin saja Ken mewarisi darah ibunya, sedangkan Ren dari ayahnya, pikir Junkyu. Taehyung mengunjungi sekolah tempat putranya menimba ilmu, sekaligus sebagai pemilik rumah sakit yang menyediakan kegiatan donor darah ini. Taehyung memang sebaiknya hadir di sekolah itu dan mengucapkan terima kasih kepada sebuah pihak yang secara sukarela menyumbangkan darah mereka. Taehyung memang sebaiknya hadir di sekolah itu dan mengucapkan terima kasih kepada sebuah pihak yang secara sukarela menyumbangkan darah mereka. Taehyung melangkah menuju ruang donor darah dan berhenti tepat di pintu ruangan pertama, yaitu tempat untuk yang bergolongan darah AB. Taehyung berdiri di depan ruang AB dan tersenyum tipis ketika melihat Ren sedang berbaring di salah satu tempat tidur saat darahnya sedang diambil. Oh ayah, suara membuat Taehyung langsung menoleh. Ken langsung menghampiri pria itu. Ternyata ayah datang juga, ucapnya. Tentu saja ayah datang. Ayah harus mengucapkan terima kasih pada semua teman-temanmu yang mau menyumbangkan darahnya, jawab Taehyung kemudian menatap Ken. Ken sendiri kenapa tidak ada di luar? Kau melakukan pengambilan darah, tanya pria itu menatap Ken serius. Ken tersenyum lebar. Aku tidak donor darah ayah. Kenapa Taehyung mengkerutmu? Ayah baru saja melihat ke dalam ruang AB, tapi ayah tidak melihatmu ada di sana. Tidak di sana ya, aku melakukan donor darah di ruang O. Golongan darahku kan O, jawab Ren santai. Apa? Kuman Taehyung pelan. Alis Ken terangkat begitu melihat ekspresi Taehyung. Kenapa ya? Tanyanya. Taehyung tidak menjawab dan langsung melihat ke arah ruangan O yang ditunjuk oleh Ken barusan. Ken, teman-teman Ken Jowo dan Suno memanggil namanya. Ken langsung menoleh. Oh, tunggu sebentar, serunya lalu melihat kembali ke arah Taehyung. Ayah, aku akan ke kantin bersama teman-temanku. Dah. Ken pun beranjak pergi meninggalkan Taehyung yang masih mematung di tempatnya berdiri sekarang. Tubuhnya terasa lemas seketika. Taehyung akhirnya memilih duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan ada di dekatnya. Taehyung mengusap wajahnya besar. Bagaimana mungkin golongan darah Ken berbeda denganku dan Mion? Golongan darahku AB, sedangkan Mion memiliki golongan darah B. Kenapa Ken malah jauh sekali perbandingannya? Taehyung mengusap wajahnya besar. Ia pun langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Jungkook. Halo, ada apa? Jawab Jungkook di seberang sana. Aku akan melakukan tes DNA dengan Ken, ucap Taehyung merasa membuat Jungkook kaget dan hampir saja membuat ponsel pria itu jatuh. Apa maksudmu? Seru Jungkook. Nanti akan kuceritakan padamu. Sekarang aku akan mengambil sampel darah milik Ken, ucap Taehyung langsung menutup sambungan teleponnya. Malam harinya, Seon benar-benar menjemput Ren di rumahnya untuk mempertemukan lelaki itu dengan ibunya. Ren sudah menunggu di depan rumahnya dan langsung masuk ke mobil Seon. Di mana ayahmu? Tanya Seon saat melihat ke garasi. Mobil Taehyung tidak ada di sana. Belum pulang dari kantor, jawab Ren singkat. Oh, sudah siap bertemu dengan ibumu? Tanya Seon tersenyum pada Ren dan diikuti anggukan lelaki tampan itu.
Sehun sekali melihat Ren yang hanya diam dengan wajah datarnya. Meskipun Ren sangat pandai menjaga ekspresinya seperti Taeyong, tapi Sehun tahu kalau lelaki itu sekarang sedang gelisah. Ren baru tersadar dengan jalanan yang mereka lalui. Ini seperti arah menuju rumah Yeri. Dan detik berikutnya pun Ren melihat keluar jendela saat mobil mereka melewati rumah Yeri. "Kau tahu pemilik bunga besar itu?" tanya Sehun. Ren mengangguk pelan. Rumah teman sekolahku." Sehun tersenyum tipis. "Itu rumah Tuan Choi, saingan barat ayahmu. Dia memiliki putri cantik yang seumuran denganmu. Mungkin jika kau berpacaran dengan putrinya, persaingan ayahmu dan Tuan Choi bisa mereda." Goda Sehun berhasil membuat telinga Ren memerah. Pesi paman, guman Ren mengalihkan pandangannya. Beberapa menit kemudian, mobil Sehun berhenti di depan sebuah rumah sederhana dan menatap dekat rumah bercat putih itu. "Ayo turun," ucap Sehun membuka pintu mobilnya. Ren pun turun dan melangkah dengan ragu. Ia memasuki pekarangan rumah itu. Sehun dan Ren sudah sampai di depan pintu. "Sebaiknya kau menghadap ke belakang dulu, nanti jika ibumu sudah membuka pintu, baru kau boleh berbalik," ucap Sehun langsung memutar tubuh Ren. Ren hanya menuruti perintah pamannya itu, hingga telinganya mendengar suara ketukan pintu dari Sehun. Sehun yang awalnya santai saja, sekarang malah juga ikut berdebar-debar menunggu wanita itu membuka pintu. Pintu pun terbuka, Yen keluar dari rumah itu. "Sehun, ada apa?" Sehun hanya tersenyum tipis dan melangkah ke samping memperlihatkan sosok pria tinggi yang berdiri di belakangnya. Matanya langsung tertuju pada sosok lelaki tinggi yang sedang membelakanginya itu. Ren perlahan berbalik dan melihat wanita yang sedang berdiri di depan pintu. Mata mereka kembali bertemu, namun kali ini dalam situasi yang berbeda. "Dia adalah Yen, ibu kandungmu, Ren," ucap Sehun. Kening Ren sedikit mengkerut. Kasir minimarket yang selama ini memberikannya susu gratis itu sebenarnya ibu kandungnya. Yen gigit bibir bawahnya, matanya memerah dan mulai berkaca-kaca. Ren menatap Yen lekat. Tubuh lelaki itu bergetar hebat. "Jadi kaulah simpanan ayahku?" Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut putranya untuk dirinya sungguh membuat hati Yen terasa terhiris. Bahkan Sehun pun kaget dengan kalimat yang dilontarkan oleh Ren. Yen menggeleng pelan dan maju selangkah. Tangannya terangkat hendak menyentuh putranya itu, namun Ren dengan cepat menghindar dan langsung beranjak pergi dari tempat itu. Yen menatap sendu punggung lelaki itu yang sangat cepat menjauh. "Ren, kembali kau," seru Sehun hendak menyusul keponakannya itu. Tapi Yen menahan tangannya. "Jangan Sehun, biarkan saja. Mungkin Ren perlu waktu untuk menenangkan dirinya. Yang terpenting dia sudah tahu jika aku adalah ibunya. Tapi anak itu perlu dijelaskan kenapa kau dulu pergi, agar dia tidak membencimu, Yen," ucap Sehun penuh penekanan. Yen tersenyum masam dan menggeleng pelan. "Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya Ren adalah anak yang baik dan pintar. Dia tidak memiliki sikap egois seperti ayahnya. Jadi aku yakin nanti Ren pasti akan datang lagi untuk meminta penjelasan," ucapnya lembut. Sehun menghela nafas panjang. "Ais Yen, kenapa sifat sabarmu itu tidak hilang-hilang sejak dulu?" dengusnya. "Karena aku memang seperti ini, Sehun," guman Yen pelan. Sebenarnya ini sangat sedih dengan reaksi Ren saat pertama kali bertemu dengannya. Tapi Yen yakin pada akhirnya Ren akan kembali padanya dengan sendirinya.